Gak setuju sih. Enggak setuju sih. Enggak lah. Enggak setuju. Kurang setuju ya. Hai. Bentar. Gue Dewin, 20 tahun, 158 cm. Nama saya Dian Spandian. Halo. Oh ya, sorry. Nama gue Yola Agatha, biasa dipanggil Yola. Nama saya Raisa, bisa dipanggil Iya, biasa dipanggil Sukium. Halo semua. Ayo, mau nanya apa? Oh iya, kenalin nama gue Raja dari DKVMM 2020. Nama gue Narisa, biasa dipanggil Ica dari Prodi DKV Multimedia. Nama saya Raisa, biasa panggil Rara. Angkatan 20. Angkatan 20. FSRD. DKV MM. Apa? Nama gue Safina Rahma, biasa dipanggil Afi atau Vina, Afi aja deh. Gue dari Prodi DKV Multimedia, lu diem dulu. Gue dari Prodi DKV Multimedia, angkatan 20. Belum. Ya udah, sekarang gue lagi ikutan program gitu dari multimedia. Apa? Nanya apa? Jangan bikin deg-degan dong. Apa nih? Udah. Enggak. Lu mau nanya-nanya gue? Bayar. Salah kayak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sama sekali nggak setuju sih kalau buat si berlindungnya ini. Cuma kayak lo kalau misalnya misalnya lo berlaku buruk gitu ya berarti emang dari diri lo aja buruk gitu. Maksudnya lo nggak bisa bawa-bawa si kondisi mental lo ini. Maksudnya kayak misalnya lo sedih gitu, masa iya lo ngegebukin orang kan kayak bisa aja, tapi lo balik lagi lo harus periksa ke yang ahlinya, nggak boleh asal-asalan kayak self-diagnose kayak gue depresi nih, gue bisa ngapain aja, kayak lo bisa bebas perlakuin orang dengan buruk itu, wah itu nggak banget sih, kayak nggak banget sih. Oh gitu. Sekarang yang self-diagnose-nya tentu saja nggak setuju sih. Dew, menurut lu gimana, Dew? Oh, belum ya? Lu setuju atau enggak? Karena anak muda zaman sekarang banyak yang self-diagnose. Kayak setuju sih. Karena kayak anak-anak zaman sekarang itu kayak buat mental health itu kayak buat kayak attention seeking gitu. Mikir dulu ya, di sini nanti ada efek-efek mikir. Saya kurang setuju ya, karena kayak Sangat-sangat berat ya Kak bahasannya. Saya ini nanya pendapat. Kalau dari saya nggak setuju. Kan namanya aja self-diagnose. Kita bukan dokter, kecuali lu dokter. Kalau dokter atau psikolog ya boleh lu self-diagnose. Tapi bahkan psikolog aja nggak boleh nge-self-diagnose juga. Gue juga baru tahu. Jadi dia tetap harus konsultasi sama orang lain. Kalau misalkan kayak, apalagi kalau yang kata lo, yang zaman sekarang tuh banyak banget yang Google gitu ya. Kayak ya kita demam dikit Google tiba-tiba kanker otak gitu kan. Ya itu kan itu udah salah lah gitu. Kalau misalkan kita nggak ngebahas mental health kayak misalkan
demam udah 3 hari, habis itu nge-google jawabannya pasti aneh-aneh kan. Oh gitu. Sekarang yang self diagnose-nya tentu saja nggak setuju sih. Dev, menurut lu gimana, Dev? Oh belum ya? Ya masa self diagnose sih? Maksudnya lu ya mungkin sekarang memang udah banyak yang aware sama apa namanya, soal mental health itu penting gitu. Tapi bukan berarti lu bisa dikit-dikit berlindung di balik itu gitu. Kalau lu merasa kehidupan lu mulai terganggu dengan bagaimana lu berlaku, dengan bagaimana lu menyikapi sesuatu, ya lu ngomong langsung ke ahlinya lah, maksudnya langsung konsultasi ke yang bersangkutan gitu, ke psikolog atau psikiater. Kalau dari gue jelas tidak setuju. Kenapa? Singkatnya kayak misalnya nih lu lagi sakit apa ya, lagi nggak enak badan gitu kan ya. Terus lu apa namanya, berasumsi lah, gue kayaknya sakit mah nih, gue kayaknya sakit ini nih. Terus ujung-ujungnya lu minum obat asal-asalan aja gitu. Ya resikonya kan jadi panas. Jadi ya gitu. Tidak setuju. Juga gue tambahin ya, terus juga kalau misalnya diagnosa sendiri itu kayak ngada-ngada gitu kan, kayak apa tuh, gue lagi nggak mood nih misalnya gitu kan, gue lagi nggak mood. Jadi orang-orang tuh harus ngerti gitu loh, ngerti keadaannya dia kalau dia tuh emang lagi nggak mood. Jadi kayak kita yang harus ngertiin dia, bukan dia juga harus kayak ngertiin kita juga gitu loh, kayak jadi bad vibes juga kan buat orang-orang. Biar memicu kontroversi aja sebenarnya. Sebenarnya enggak sih, kayak kalau misalnya emang lu ada di masa down lu oke lah gitu, ngerasa kayak gitu. Tapi jangan sampai self diagnose gitu loh. Even lu ke psikolog sekali aja tuh, psikolog kagak bakal ngediagnos lu segampang itu, tapi kok diri lu kayak bisa ngediagnos semudah dan secuma-cuma itu gitu loh. Terus habis itu nggak setuju ya juga karena kebanyakan yang self diagnose itu jadi projecting their problems tuh ke orang lain gitu loh, to others gitu. Padahal kan itu kan masalahnya ada di diri lu gitu loh. So why don't you just fix? So. Kan biar agak keren nggak apa-apa kan? Ngerasa kayak tadi teman-teman sebelumnya juga udah pada ngomong, kalau misalkan ada ngerasa hal-hal yang udah mulai mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari, mending langsung konsultasiin ke orang yang profesional. Nggak pernah, soalnya bentar, disclaimer, kalau misalnya kalian emang ngerasa kayak pasti pernah lah kayak ngerasa sedih, depresi, bukan, tapi kayak sekali lagi jangan self diagnose, maksudnya kayak lagi ngerasa kayak bukan apa-apa gitu, kayak lagi ngerasa rendah, terus kayak lagi jadi nutup diri kayak gitu-gitu mah perasaan yang wajar, kayak stres itu wajar, cuma balik lagi jangan terlalu dibawa jadi kayak berlaku yang gimana-gimana gitu. Terus jangan pernah self diagnose itu, kalian harus periksa ke ahlinya. Belajar untuk tahu tentang diri lo gitu loh, walaupun misalnya emang lah psikolog mahal gitu, oke gitu buat terima, cuman maksudnya kayak bukan berarti lo harus numpahin masalah lo ke orang lain gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Karena mereka tuh kayak pengen peningkatan gitu, karena kayak anak-anak muda sekarang itu nggak terlalu diperingatin gitu. Apa? Nanya apa, Kak? Itu jaket gue ya, by the way. Jangan gitu napa, gue lagi keren tahu. Enggak, biasa. Enggak. Enggaknya ya. Siapa ahlinya? Ya psikolog. Joko Kendil. Joko Kendil. Kalian bisa ke psikolog yang sudah ahli. Kalian jangan
Maaf. Gimana ya? Kalau self diagnose sih kayaknya sedikit banyak mungkin kayak bukan sering sih gimana ya? Kayak ada perasaan, duh gue kenapa ya, duh gue kenapa gitu. Tapi gue juga nggak yang sampai, wah kayaknya gue ADHD nih, gue kayaknya cuman berdasarkan lu baca di internet gitu. Mungkin sedikit banyak pernah kayak ngerasa kayaknya gue ini deh, tapi yang nggak sampai yang ngeklaim ke orang lain bahwa gue ini loh, gue mengidap penyakit ini loh, nggak pernah gitu. Sampai gue kemarin baru konsul ke psikolog, tapi ya PR-nya belum gue kerjain, jadi gue belum mulai sesi lagi. Kok lu ketawa? Oh sedih. Dan kalau misalnya pernah atau enggak yang di sisi nyebelin gitu, pernah gue, karena ini salah satu alasan gue konsul ke psikolog, karena gue ngerasa kok gue mulai nyebelin gitu. Gue pemikiran gue yang berlebihan tuh mulai affecting ke orang lain. Jadi kecurigaan gue yang berlebihan tuh merugikan orang lain gitu, jadinya bikin orang lain gak nyaman. Jadi ya gitu. Kalau self diagnose enggak, karena alhamdulillah kayak gue tahu gitu sih, soalnya gue ngerasa gue tahu aja gitu loh diri gue kalau misalnya lagi kenapa, jadi gue better keep it di diri gue aja gitu. Alhamdulillah enggak, tapi kalau diagnosis sakit pernah. Bukan mental health. Enggak pernah. Jujur gue pernah self diagnose-nya pas waktu SMP, dan itu emang belum masih goblok, masih bodoh-bodohnya ya. Gue self diagnose diri gue sebagai jujur gak sih? Social anxiety disorder. Jadi apa ya? Sekarang tuh konsul bisa lewat online guys. Ada Halopip, ada Alopip. Nah tuh, kita nggak disponsor BTW, jadi kita nggak sebutin. Tapi kalau mau sponsor boleh. Kalau gue sendiri juga kalau lagi stres paling kayak menutup diri aja dari orang. Kan nggak mungkin ya jadi ngebully anak orang gitu. Soalnya banyak nih sekarang kayak pembuli gitu yang kayak misalnya dia broken home. I know kayak dia kalau broken home, tapi dia itu nggak bisa dijadiin alasan gitu. Karena dia stres ini dia bisa jadi ngebully orang, itu tuh salah banget. Itu ya cara bukan cara menyembuhkan. Bagaimana ciri-ciri? Bukan. Iya, bagaimana ciri-ciri orang yang apa ya? Pokoknya gue kan emang dulu tuh sepemalu itu gitu kan, sampai Kayaknya ya aku juga nggak tahu, karena dulu tuh belum ngerti-ngertinya mental health gitu-gitu. Jadi kayaknya pernah deh, tapi nggak begitu aku cari tahu banget gitu loh, kayak ini sebenarnya kenapa sih. Tapi aku lebih ke kalau misalnya bete atau apa, bisa bikin orang bete juga gitu loh. Oh udah, thank you guys. Ya udah deh, maaf ya. Sama-sama. Dadah. Ini Aja, iya. Emang apa lagi pertanyaannya? Malu gak? Makasih ya. Ya. Keren. terima kasih. Terima kasih. Tuh 2, 3. Ini jaket gue, by the way. Ini jaket gue. Dah.